Ya. Maka yang namanya mujizat itu sebenarnya adalah hal yang merupakan kebalikan dari logika manusia, atau hal yang merupakan kebalikan dari hukum alam. Hukum alamnya air dia menenggelamkan, tapi ketika terjadi pada masa Nabi Musa, ketika beliau diberikan mukjizat, maka Nabi Musa dan para orang-orang yang beriman, ya, pada saat itu khasiat air itu ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ketika orang beranggapan bahwa api itu bisa membakar, ya, khasiat api yang membakar itu ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada masa-masa Nabi Ibrahim, ya, dan seterusnya. Nah, maka demikian pula dengan Isra Mi'raj. Ya, jadi Isra Mi'raj itu memang tidak bisa dimasukkan akal, dimasukkan logika, tidak bisa. Saya mengatakan ini agar jangan ada di antara kita, Pak, yang meragukan sedikit pun tentang peristiwa Isra Mi'raj itu. Karena kalau kita lihat di sosial media, Pak, banyak orang meragukan dan mereka bagian dari orang-orang Islam. Ya, ini kalau orang sudah seperti itu bisa kafir dia. Karena Isra dan Mi'raj itu dijelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan kita sudah pernah membahas Al-Quran itu adalah mujizat yang lain dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mujizat terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda Nabi Muhammad SAW itu adalah Al-Quranul Karim. Nah, ketika Al-Quran itu pada bahasan tentang akidah, ya, kita berbicara tentang akidah pada awal-awal pertemuan kita, kan kita sudah membahas bahwa Al-Quran itu secara akliyah, ya, secara logika, ya, karena dalil untuk mengimani Al-Quran itu akliyah, benar ya, benar ya, akliyah kan, dalilnya kan dalil akli, kita memahami Al-Quran ini adalah mujizat dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda Nabi Muhammad SAW dari sisi ketinggian bahasanya. Ya, saya sering mengatakan sayangnya kita tidak banyak yang paham bahasa Arab. Tapi kalau orang-orang Arab, ya, bahkan musuh-musuh Islam pada masa-masa kenabian itu tidak ada yang mengingkari, Pak, bahwa ini tidak mungkin ayat-ayat Al-Quran itu dibuat oleh manusia. Ya, nah, sebagai konsekuensi atas keimanan kita tentang Al-Quran ini, apapun yang dikatakan oleh Al-Quran itu harus kita imani, harus kita yakini, meskipun itu tidak bisa dimasukkan akal. Ya, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ya, subhanalladzi asra bi 'abdihi, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya lailan. Lailan itu ba'dal lail, ya, bukan satu malam tapi sepenggal malam, sebagian malam. Ya, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya, jarak Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu, Pak, hampir 1.500 kilometer. Ya, kalau hari ini ditempuh dengan pesawat itu hampir 3 jam. Ya, pada masa-masa kenabian kalau ditempuh dengan naik onta itu bisa hampir 40 hari itu. Tapi Allah mengatakan lailan, ya, sebagian malam. Ya, linuriyahu min ayatina, ya, agar kami memperlihatkan, ya, dalam rangka kami memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami, tanda-tanda kekuasaan kami, ya. Alladzi barakna haulahu, di mana Masjidil Aqsa itu adalah tempat yang di sekelilingnya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu maha mendengar dan maha melihat. Ketika baginda Nabi mengatakan hal seperti ini, itu hampir tidak ada orang percaya, ya, pada masa-masa kenabian itu, Pak. Sampai kemudian orang pertama yang mempercayai apa yang disampaikan oleh baginda Nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq, kan? Ya, Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan maka kemudian dalam hadis yang lain, Siti Aisyah, ya, putri beliau, mengatakan lidzalika sumia Abu Bakar As-Siddiq. Oleh sebab itu maka Abu Bakar itu dijuluki oleh baginda Nabi sebagai As-Siddiq, yang membenarkan pada saat tidak ada satupun orang yang percaya. Ya, maka ketika setelah peristiwa Isra Mi'raj itu bukannya semakin banyak orang yang percaya kepada Islam, Pak, pada saat itu. Ya, orang-orang yang kuat imannya
itu semakin kuat keimanan mereka. Tapi tidak sedikit orang-orang yang kemudian menjadi kafir kembali, keluar dari Islam, ya, menganggap bahwa baginda Nabi itu seorang penipu, ya, terpengaruh oleh provokasi dari musuh-musuh Islam pada saat itu. Ya, nah ini jangan sampai kalau hari ini kemudian sungguh saya sedih, Pak, ya, orang melogikakan. Ya, barusan dari saya sebelum berangkat dari sini melihat ada satu tayangan YouTube mengatasnamakan akun dakwah, ya. Tapi kalau menurut saya itu menanamkan keraguan gitu, ya, terhadap peristiwa Isra Mi'raj dari pembahasannya. Memang tidak masuk akal kalau dilogikakan, kalau dimasukkan akal. Makanya tidak usah dimasukkan akal. Kan secara akliyah kita sudah membuktikan Al-Qur'an ini adalah mukjizat, ya. Kalimat-kalimat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari baginda Nabi. Bahkan susunannya pun, susunan ayat-ayatnya nanti kita akan bahas, Pak, pada bagian-bagian yang kelanjutan dari ini. Susunan ayatnya, susunan suratnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, melalui bimbingan malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ini Bapak bayangkan, ya, sepenggal malam, ya, kalau tentang hadis-hadis yang qat'i tentang Isra Mi'raj itu sudah jelas tidak ada perbedaan para ulama. Ya, kalau Al-Quran sudah jelas, Isra itu perjalanan baginda Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu dikisahkan di dalam surat Al-Isra ayat 1, ya, sebagaimana yang sudah saya bacakan tadi. Kemudian kalau Mi'rajnya sendiri itu di dalam surat An-Najm ayat 13 sampai ayat 18. Ya. Selebihnya di dalam beberapa hadis sahih itu kan dijelaskan bagaimana kemudian Nabi mengalami berbagai peristiwa yang luar biasa. Ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dalam beberapa hadis yang sahih dikisahkan baginda Nabi menjadi imam dari seluruh para nabi dan rasul yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau menjadi imam, ya, mulai dari Nabi Adam sampai nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Ya, maka baginda Nabi disebut sebagai Sayyidul, ya, Sayyidul Mursalin, ya, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, ya, penghulunya para nabi dan rasul. Kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha dalam beberapa hadis yang sahih dijelaskan beliau melampaui 7 langit. Di langit pertama beliau bertemu dengan Nabi Adam, di langit kedua beliau bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya, di langit ketiga beliau bertemu dengan Nabi Yusuf, di langit keempat beliau bertemu dengan Nabi Idris, di langit kelima beliau bertemu dengan Nabi Harun, di langit keenam beliau bertemu dengan Nabi Musa, di langit ketujuh beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim, sampai kemudian beliau sampai ke Sidratul Muntaha di arsy Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perintah sholat. Dan di setiap pertemuan dengan Nabi itu beliau berbicara dengan nabi-nabi yang terdahulu. Ya. Nah, ini kan hal-hal yang tidak bisa dilogikakan. Sampai kemudian dari Sidratul Muntaha dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke Masjidil Haram sebelum datangnya waktu subuh. Ya, sebelum berangkat, ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dalam hadis yang lain beliau diceritakan dibelah dulu dada beliau, ya, secara fisik oleh malaikat Jibril. Nah, ini kan hal-hal yang tidak bisa dilogikakan. Ya. Nah, saya ingin mengatakan begini, Pak. Isra Mi'raj itu adalah satu peristiwa yang tidak boleh kita ragukan akan kebenarannya. Ya, jangan seperti orang-orang, kalau orang tidak beragama Islam, mereka meragukan kebenaran peristiwa Isra Mi'raj itu suatu hal yang wajar. Karena mereka tidak mengimani Al-Quran. Ya, mereka tidak mengimani kenabian baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, tapi kalau seorang Muslim kemudian meragukan kebenaran peristiwa Isra Mi'raj, nah ini masalah. Ya, masalah dengan akidah mereka. Ya, ini satu. Jadi hikmah pertama, ya, tentang Isra Mi'raj itu adalah bahwa seharusnya kita yang mengaku sebagai orang-orang beriman itu semakin kuat keimanan kita. Ya, nah hikmah yang kedua adalah bahwa ketika kita mengimani ayat-ayat Al-Quran, ya, tentang Isra Mi'raj, maka konsekuensinya adalah keimanan kita itu juga berlaku untuk seluruh ayat Al-Quran. Ya, seluruh ayat Al-Quran tidak boleh kita bedakan, baik ayat yang berbicara tentang persoalan akidah, baik ayat-ayat yang berbicara tentang persoalan syariat, juga termasuk ayat-ayat yang bicara tentang sejarah misalnya, ya, semua itu adalah mempunyai kebenaran yang mutlak.